Astagfirullah. Kondisi warga nang Tanah Kali Kedinding iki bener-bener ngesakno sahabat muslimah. Dalan nang daerah iku ya gorong dipaving. Terus wargoe ya dorong atok akses PDAM. Salah sijine warga El Berkah Kali Kedinding Anissa ngomong, lek warga kampung usaha dhewe gawe maving. Tapi gak kabeh warga mampu. Akhire ono sing milih nyemen, terus yo sik ono sing sik lemah. Ya apa ya tanggapane warga? Yuk disimak wawancarae. Sepenting apa air bersih bagi kehidupan? Ya penting banget karena kan air itu sumber kehidupan. Terus karena saya sebagai warga Kenjeran yang berdekatan dengan Tanah Kali Kedinding, itu kalau misalkan pagi sampai sore itu airnya tidak keluar dan harus dipancing dengan alat bantuan sanyu. Sedangkan keluarnya itu hanya malam di atas jam 9 kalau jam 10. Penting banget ya Mbak ya. Penting sekali apalagi saya punya usaha sari dele. Terus setiap harinya itu beli air di sini. Sehari itu ya habis 35 lah. Jadi 35 kalau 1 bulan itu berapa? Itu ya. Tadi pengen sekali kalau bisa itu Kak, pengen cepat masuk gitu Mbak PDAM-nya. Ya penting banget sih untuk minum, untuk masak, apalagi saya punya bayi kecil buat mandi. Soalnya pakai banyu sumur itu anak saya itu gatel. Sangat penting kalau buat kehidupan rumah tangga itu. Soalnya kan air bersih, kalau nggak ada air bersih kan nggak enak. Warga Tanah Kali Kedinding belum dapat air bersih. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Ya pastinya sedih dan kecewa. Ya sedih ya. Soalnya di sekeliling kita itu sudah masuk semua ya. Tinggal sini aja. Tinggal di gang ini aja yang belum gitu. Sedih banget. Soalnya saya sudah lama di sini kok nggak masuk PDAM. Ya sangat sedih lah, soalnya kan air bersih itu perlu PDAM, ya nggak ada di daerah sini kan nggak ada PDAM. Mengapa pemasangan saluran perusahaan daerah air minum atau PDAM dan paving di wilayah Tanah Kali Kedinding tidak segera dilakukan? Ya mungkin karena anggarannya belum keluar, mungkin dipakai dengan proyek yang lain. Katanya itu pertama itu di sini itu kan ini baru ya Kak. Terhitung baru dibukannya itu. Terus pertama ya pavingnya itu belum masuk karena katanya di peta itu belum masuk katanya itu. Sempat ada pengajuan tapi katanya belum ada peta. Padahal saya sudah 5 tahun di sini kok peta itu nggak masuk. Padahal alamat saya sini sudah ada. Nah kalau itu kurang tahu ya. Kalau kemarin dari pengajuan sih soalnya sini belum ada jalan utama ya. Maksudnya jalan untuk masukkan PDAM belum ada. Makanya sampai sekarang PDAM nggak bisa masuk. Belasan kepala keluarga atau kakak di situ pun harus berjuang keras untuk mendapatkan fasilitas air bersih. Bahkan ada yang beli air. Menurut Anda, apakah selamanya mereka bisa dibiarkan seperti itu? Harusnya tidak bisa dibiarkan ya, karena kan namanya air kan berkehidupan, pastinya kan dipakai sehari-hari gitu loh. Jadi menurut saya itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Aduh jangan deh, kalau bisa disegerakan ini ya Mbak ya. Soalnya saya hampir 3 tahun di sini aja udah gak betah Mbak. Iya nelongso Mbak. Ya enggak bisa masa selamanya seumur hidup seperti ini. Kan kita juga berhak mendapatkan air bersih seperti yang lain. Ya nggak bisa. Kalau sampai lama-lama maksudnya kan yo merugikan lah sampai nggak masuk kan. Kayak orang sing jualan, ada pengusaha sari dele gitu-gitu kan. Setiap hari kan dia harus beli air bersih toh. Lah sedangkan air bersih kan yo kalau beli setiap hari itu ya lumayan. Kalau andai kata kalau ada PDAM kan bisa buat yang lain ya, biaya buat beli air itu tadi loh. Apakah pemerintah harus bertanggung jawab dalam permasalahan ini?
Ya harus bertanggung jawab karena kan mempunyai kendali atas setiap warganya dan fasilitas umum. Ya harus, karena di sini itu nggak 1 kali 2 kali, usahanya orang-orang sini itu nggak 1 kali 2 kali, sudah beberapa kali di sini ku mengajukan tapi nggak bisa gitu. Lah iya harus bertanggung jawab. Terus siapa lagi yang bertanggung jawab kalau bukan pemerintah? Yo, kan itu apa jenenge wis HE warga ya, HE warga tuh air bersih itu, HE rakyat kan. Harusnya kan yo tanggung jawab lah pemerintah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya harus segera diurus untuk penanganan ini. Ya harus bisa disegerakan, dikasih bantuan gitu Mbak, disegerakan bisa mungkin lah. Harusnya cepat ada respon lah, biar kita nggak nunggu-nunggu lagi, biar kita ada jawaban. Kudune sih langsung gerak ya, mesti ada wilayah sing nggak ada air bersih seharusnya kan langsung ditangani. Cuman sini tuh kendalanya soalnya kita kan belum masuk ke map. Heranku ya sampai aku di sini 9 tahun, masuk belum sampai ke map. Padahal kita sudah ke kelurahan kan, udah ada kakak kan udah ada. Maksudnya udah masuk di wilayah kelurahan sini kan sudah ada, tapi kok masih belum ada di map itu loh. Nemen nih jenenge. Kayak nggak ada penanganan loh. Yo jelas iki kondisi gak iso dijarno sahabat muslimah. Soale akses banyu bersih ambek dalan sing layak iku wis hake kabeh masyarakat. Yo apa yo Islam nyelesaikno masalah iki? Yuk disimak penjelasannya Ustazah. Ojo lali like, komen, ambek di-share saake-ake yo. Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Surabaya juga pusat pertumbuhan gerbang Kartasusila dengan kontribusi PDRB terbesar dibandingkan kabupaten atau kota lainnya di Jawa Timur. Karena itu, pembangunan di Surabaya dijadikan sebagai penggerak ekonomi bagi daerah lainnya. Namun, di tengah pesatnya perkembangan kota Surabaya, terselip ketertinggalan di beberapa sudut kota. Yang jelas, ini menimbulkan ketimpangan. Seperti yang terjadi di daerah Tanah Kali Kedinding Surabaya yang tak hanya tertinggal dalam proyek pavingisasi, juga tertinggal dalam proyek pemasangan saluran PDAM. Ini jelas memprihatinkan, karena air adalah kebutuhan vital. Dapat dikatakan, sumber air bersih di Surabaya hanya bisa diperoleh masyarakat dari PDAM. Padahal, di sisi lain, produksi air bersih di Jawa Timur di tahun 2023 tertinggi di Indonesia. Ya, ketertinggalan dan ketimpangan sebenarnya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari sistem kapitalisme. Ketimpangan dalam hal apapun, baik politik, sosial, ekonomi, termasuk juga ketimpangan dalam mengakses pembangunan. Paradigma politik ekonomi kapitalis yang diterapkan di dunia saat ini lebih fokus pada bagaimana mendapatkan peningkatan pendapatan nasional sebesar mungkin. Dan itu jalannya adalah dengan menggenjot produksi. Tidak fokus pada pemerataan distribusi kekayaan. Nah, bila pendapatan nasional ini tinggi, barulah akan makin banyak rakyat yang terciprat kesejahteraan. Dikatakan terciprat karena memang dapatnya tidak banyak, hanya remah-remah saja. Sedang terkait dengan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya, perlu diketahui bahwa tugas penguasa dalam sistem demokrasi kapitalistik lebih pada fungsi katalisator antara kebutuhan rakyat dengan pihak swasta. Jadi pemerintah lebih sebagai pengatur dan pengendali daripada sebagai pelaksana langsung
dan pemberi layanan pada masyarakat. Di sisi lain, dengan masa jabatan yang terbatas oleh waktu, katakanlah 5 tahun, pembangunan yang dilakukan penguasa atau pejabat memang cenderung dilakukan di pusat kota. Hal ini karena efek pembangunan di pusat kota akan lebih cepat. Daerah pusat lebih berpotensi untuk berkembang. Maka, prestasi penguasa atau pejabat akan lebih nampak. Dan ini jadi modal untuk pemilihan pejabat pada masa berikutnya. Karena itu, sulit mengharap ketulusan pelayanan pemenuhan kebutuhan rakyat oleh penguasa di era kapitalisme saat ini. Berbeda dengan pengaturan kehidupan yang bersandar pada Islam. Pengaturan Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Secara ringkas, politik ekonomi Islam menekankan pada pemenuhan kebutuhan setiap warga negara, orang per orang, tidak memandang agama maupun suku bangsa. Seorang saja yang tidak bisa terpenuhi kebutuhannya, itu jadi problem atau masalah bagi negara. Apalagi satu kampung atau satu daerah. Pembangunan yang dilakukan negara harus memastikan terjadinya redistribusi dan sirkulasi kekayaan, baik dengan pembangunan infrastruktur yang memadai dan merata ke seluruh pelosok daerah, maupun terciptanya suasana usaha yang kondusif. Dan ini menjadi kunci untuk pengentasan kemiskinan. Berbeda jauh dengan sistem kapitalis. Kepemimpinan di dalam Islam bukan kesempatan untuk mendulang kekayaan, tapi merupakan amanah yang harus dijaga dan tidak boleh dikhianati. Manakala seseorang terpilih menjadi pemimpin, sesungguhnya ada pertanggungjawaban besar menantinya kelak. Hadis Nabi Muhammad SAW, Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, secara tabiatnya, sistem Islam melahirkan keteraturan karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Itulah sebabnya Islam membentuk karakter takwa pada semua elemen, baik individu, masyarakat, dan negara. Sehingga kontrol masyarakat dan pelaksanaan aturan oleh negara dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, apa yang sesungguhnya mencegah kita kembali kepada penerapan Islam secara menyeluruh? Wallahu a'lam bishawab.